Oke, Shalom kekasih Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami rindu terus untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan, untuk kami boleh terus menyelaraskan cara berpikir kami, pola hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjadi pendengar dan pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang pribadi Roh Kudus. Ya, pribadi Roh Kudus adalah pribadi dari Tritunggal, ya, Allah Tritunggal, ya, di mana peran Roh Kudus ini ya dinubuatkan oleh atau disampaikan oleh Kristus sebelum dia pergi ke surga. Dia berkata kepada murid-muridnya, tunggulah di sini di Yerusalem, ya, sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, sampai kamu menerima Roh Kudus. Nah, saudaraku, Roh Kudus ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Tapi ada bedanya peran Roh Kudus di dalam diri manusia di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa perbedaannya? Nah, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak memenuhi semua orang. Tidak semua orang Israel dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu di dalam perjanjian lama hanya memenuhi orang-orang tertentu. Khususnya biasanya itu para nabi, raja, imam. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu. Dan juga sifatnya tidak terus-menerus, tetapi sifatnya itu temporal. Ya, sifatnya temporal. Contohnya, kalau Roh Kudus mau mengerjakan sesuatu dalam diri orang tersebut, ya Roh Kudus tinggal di dalam dia. Tapi setelah itu Roh Kudus meninggalkan orang tersebut. Contohnya, salah satu kisah, ya, kehidupannya Simson, ya, di mana dia sebagai nasir Allah, ya, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun ada saatnya, ya, ketika dia jatuh ke dalam dosa, ya, dia berbuat salah, Roh Kudus meninggalkan dia. Ya, akhirnya dia menderita, dia disiksa, kemudian dia dipenjarakan oleh orang Filistin, dia ditangkap. Namun kemudian dia berdoa lagi, ya, ketika dia begitu sangat menderita, ya, karena siksaan, dia dihukum oleh Raja Filistin. Tapi kemudian dia berdoa lagi, pada akhir hidupnya Roh Kudus turun lagi atas hidupnya. Dan akhirnya dia mati bersama-sama dengan orang Filistin, ya, di mana dia diminta melawak pada waktu itu, ya. Dia minta melawak di depan raja-raja orang Filistin, di depan pembesar-pembesarnya, tapi dia minta kepada Tuhan. Itu dia pakai sedang menggiling, ya, memutar kilangannya. Dan dia minta sekali lagi Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Dan dia bersandar kepada tiang-tiang pertemuan itu. Tiba-tiba tiang-tiang itu dia dorong dan roboh dan mati lebih kurang 3.000 orang, ya, pada saat itu. Jadi sifatnya Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu tidak permanen, tapi sifatnya itu temporal terhadap orang-orang tertentu, para raja, para nabi dan imam dan sebagainya. Sifatnya temporal. Nah, demikian di dalam perjanjian lama, ya. Bisa juga dengan Daud juga, ya. Contohnya dalam satu ayat di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang 11, demikian firman Tuhan berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ini ketika Daud jatuh dalam dosa, dia berzina dengan Bathsheba. Dan kemudian, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, ini permintaan Daud. Karena Roh Kudus itu bisa meninggalkan dia, tapi dia meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu jangan diambil daripadanya. Dan dia berkata, jangan membuang aku dari hadapanmu Tuhan. Dia mengakui dia berdosa, dia bersalah. Ya, dia minta untuk Roh Kudus itu tidak diambil daripadanya. Demikian kalau pekerjaan peranan Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Ya, jadi dia hanya bersifat sementara kepada orang-orang, tinggal sementara kepada orang-orang tertentu. Nah, bagaimana dengan di dalam perjanjian baru? Nah, di dalam perjanjian baru itu berbeda. Dalam perjanjian baru
sudah dinubuatkan juga ya. Ya, ada baptisan di dalam perjanjian baru dalam Markus 1 ayat 8, Yohanes berkata, menubuatkan juga ya, Yohanes Pembaptis, dia berkata gini, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia, kata ia di sini, i-nya besar, itu menunjukkan kepada Kristus, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apakah murid-murid sudah dibaptis oleh Roh Kudus dengan Roh Kudus? Belum. Tetapi sudah dinubuatkan bahwa nanti ya, orang-orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes ini, mereka akan dibaptis Roh Kudus oleh Yesus Kristus. Nah, kemudian juga di dalam Kisah Para Rasul ya, ayat yang pertama yang kelima, demikian firman Tuhan berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi, nah diulangin lagi, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi di dalam perjanjian baru akan ada baptisan Roh Kudus. Nah, kepada siapa baptisan Roh Kudus ini diberikan? Kepada orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dia akan menerima baptisan Roh Kudus. Apa gunanya? Apa fungsinya? Dan siapa orang yang dipenuhi, yang dibaptis dengan Roh Kudus? Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika Roh Kudus turun kepada para orang-orang yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata, mereka menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Untuk mereka berfungsi menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Mereka diperlengkapi, mereka dipenuhi, mereka dikendalikan, mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bedanya adalah kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sifatnya temporal di dalam diri seseorang, artinya dia bisa keluar masuk. Nah, di dalam perjanjian baru sifatnya Roh Kudus itu permanen. Jadi Roh Kudus itu tinggal dalam diri orang percaya, dia nggak keluar masuk. Nah, firman Tuhan berkata dalam perjanjian baru bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan tinggal, Roh Kudus tinggal di dalam diri saya dan saudara. Dia, tubuh kita inilah baitnya Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus. Dan sifatnya itu permanen. Kecuali dalam kasus tertentu ya, dia meninggalkan Kristus. Ya, dia meninggalkan Tuhan, ya, dia menghujat Roh Kudus. Dia tidak lagi mengakui keberadaan Roh Kudus, dia tidak lagi mengakui tentang Kristus. Nah, itu selesai sudah, gitu ya. Tapi sifatnya di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tidak keluar masuk dalam diri yang percaya. Tapi sifatnya itu dia tinggal berdiam di dalam diri orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Tujuannya adalah supaya kita menerima kuasa untuk menjadi saksi. Kita dimampukan, kita diberikan keberanian. Kita diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Kita diberikan kuasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Ya, jadi di dalam perjanjian baru ya, di loteng Yerusalem itu para murid-murid, para rasul dan murid-murid yang bersama dengan para rasul itu penuhi dibaptis oleh Roh Kudus. Dan mereka berfungsi dengan luar biasa untuk memperluas kerajaan Allah. Dan sampai saat ini peranan Roh Kudus sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Saya dan saudara sangat membutuhkan penyertaan, perlindungan, pimpinan dari Roh Kudus. Karena itu saudara, izinkan kehidupan kita dipimpin, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan pimpinan, tuntunan, arahan Roh Kudus dalam setiap ibadah-ibadah kita di gereja. Dalam kehidupan pribadi kita, kita sangat membutuhkan peranan dan tuntunan Roh Kudus. Karena itu saudara, jadi demikian dengan singkat bahwa kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sangat-sangat membuat orang tersebut bisa maksimal, bisa berfungsi bagi kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus berkati.
Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus penuhi kami, kuasai kami, sehingga kami boleh hidup berfungsi, memperluas kerajaan-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengatasi setiap kelemahan, kedagingan apapun. Biar hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam kerajaan. God bless you.